Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jumpa lagi di Gemak Gagasan, Gemakan Gagasanmu. Kali ini masih bersama saya Jati Setiaji dan rekan saya. Dan saya Uci Hartono. Kali ini kita mau bahas tentang apa nih Mas Uci? Kita mau bahas tentang awas dan mengawasi pengawasan pokoknya. Ini kaitannya dengan mata elang mungkin ya, mata elang. Kita telah hadir langsung Kepala Inspektorat Penjara Pak Agung Yusianto. Pak. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Uci. Mas Jati sehat? Alhamdulillah. Pak Agung ini kalau dikatakan kalau udah banyak asam garam kaitannya dengan Banjarnegara. Karena dulu kan sempat di mana-mana pernah jadi camat pernah di Mandiraja sama di Pademangan. Kemudian juga Dinas Pariwisata. Ini kita dulu sering sekali nih sama Pak Agung pas Dinas Pariwisata. Pernah bagian umum juga ya Pak ya? Iya, bagian umum. Pernah juga di Dinas Pendidikan. Iya. Dan sekarang di Inspektorat sudah berapa lama Pak? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Tapi ngomong-ngomong ini Inspektorat ini kerjaannya tugasnya sebenarnya apa sih Pak? Iya ini. Ya. Barangkali kan masyarakat banyak yang belum tahu Inspektorat ini. Dikiranya inspektur Iya toh. Inspektur siapa? Wijay. Jadi, matur nuwun, memang saya akui masyarakat banyak yang tidak tahu Inspektorat itu gawean apa sih? Ya, tadi Mas Uci sudah menyampaikan, ya betul itu kata kuncinya mata elang. Ya, mata elang itu artinya kan tajam itu kan. Ya, memang peran fungsi Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati. Nah, jadi yang menjadi kewenangan bupati itu pengawasannya dalam arti luas termasuk di dalamnya pemeriksaan itu ada pada kami. Nah, yang menjadi kewenangan bupati yaitu ruang lingkupnya dinas kabupaten, semua dinas, ya, yang kemudian kecamatan, desa itu, desa juga berarti. Iya, desa. Kemudian sekolah itu berarti dari TK, SD sampai SMP itu. SMA itu menjadi kewenangan provinsi. Ya. Di luar itu unit organisasi ataupun ormas yang mendapatkan bantuan yang sumbernya dari APBD kabupaten itu menjadi kewenangan kami. Nah, kan bisa saja hibah kepada ormas, ya kan? Nah, itu pelaksanaannya bagaimana? Apakah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan permintaan waktu itu proposal? Ya, itu menjadi kewenangan kami. Jadi ruang lingkup Inspektorat seperti itu. Sangat luas. Itu. Memang cukup Pak, orang-orangnya itu kan luas banget. Betul. Kalau dari sisi SDM antara cakupan pengawasan dengan SDM masih tidak imbang. Idealnya kami harusnya punya tenaga audit itu 52. Harusnya, tapi sekarang baru 23. Nah, separuh. Ya, insya Allah besok ada CPNS. Ini ada pengadaan CPNS, kita ketambahan 8. Nah, berarti nanti 31. Ya, ada tambahan. Seperti itu. Karena memang juga daerahnya kan juga luas ya. Betul ya. Bukit-bukit. Jadi kalau SDM-nya masih sedikit kan mungkin ketika mengandalkan itu aja itu kan mungkin kurang maksimal. Iya, pasti. Pak punya apa mungkin terpusat untuk ya karena SDM sekian harus melakukan inovasi. Iya. Apa mungkin Pak Agung yang melakukan? Betul. Bagus pertanyaannya. Karena dengan tadi keterbatasan, saya harus berinovasi. Inovasi saya kemarin panjenengan saya undang waktu itu di Fox Hotel, Fox Harris, yaitu strawberry. Strategi pengawasan berbasis resiko. Nah, ini jadi kemarin saya launching di hadapan semua UPD sampai camat. Ya, tadi saya harus mengeluarkan strategi supaya apa? Inspektorat pengawasannya efektif. Jangan sampai keterbatasan SDM pengawasannya tidak efektif, kan mubazir. Nah, itu gimana itu Pak? Berarti udah udah resikonya itu udah di ini dulu ya? Iya, jadi begini. Dulu. Betul. Jadi kami melakukan tahap pertama ya, identifikasi risiko di semua OPD. Nah, di semua OPD sampai kecamatan kita identifikasi risikonya. Nah, hasil dari identifikasi tersebut tadi ada yang risiko tinggi, sedang sama rendah.
risiko penyelewengan anggaran misalnya. Iya betul, potensi risiko. Nah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah memetakan risiko-risiko di semua OPD. Gitu. Jadi yang risiko tinggi akan diawasi betul-betul. Betul. Jadi kita yang risiko tinggi tentunya fokus kita di situ. Nah kalau yang risiko rendah ya udahlah, risiko rendah ya tidak perlulah inspektorat turun. Nah, seperti itu. SDM-nya belum mencukupi yang standar. Iya, jadi seperti itu. Nah, bentuk penegakannya kalau misalkan ditemukan apa namanya? Penyelewengan. Ya ada yang nggak pas gitu, gimana Pak? Nah, begini. Jadi pengawasan yang kita lakukan itu ada 3 Mas. Nah, itu fungsi saya jelaskan dulu ya. Tadi fungsi inspektorat ya. Pengawasan itu kita melakukan yang namanya yaitu fungsi assurance, penjaminan dan consulting. Kita 2 peran kita, penjaminan, assurance dan consulting. Penjaminan apa? Memastikan tadi OPD dinas desa melaksanakan tugasnya, perannya sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, itu. Kemudian consulting tempat bertanya. Dan di sini peran inspektorat tadi memberikan ilmu pengetahuan kepada OPD. Itu. Kemudian di fungsi consulting kita dalam tanda petik ya, kalau di sistem kenegaraan di pusat kita memberikan fatwa Mas. Jadi inspektorat itu seperti MA, seperti MK, Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung memberikan fatwa. Karena apa? Dinas-dinas itu ketika ada sesuatu hal debatable, ini boleh atau tidak, ini sesuai regulasi atau tidak, kembali ke akhirnya. Itu. Nah, fatwanya siapa yang boleh mengeluarkan? Inspektorat. Jadi kami fungsinya tadi Mas, memberi fatwa. Iya. Ini boleh atau tidak. Dan ini yang menjadi kesenangan OPD ketika minta fatwa, ya kan? Inspektorat melakukan itu, kepala dinasnya, ya kan? Camat, kadesnya mantap, percaya diri. Sudah di ACC, sudah mendapat rekomendasi ya, jadi tidak abu-abu dan itu iya. Di lapangan kadang-kadang aturan sudah seperti ini, tahu-tahu kalau seperti ini gimana? Gitu ya. Itu yang wasitnya siapa? Kami inspektorat. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong kalau inspektorat ini bentuknya dinas, PD apa? Ya sama ya, sama seperti dinas, cuma karena karakteristiknya khusus. Sebutannya sudah beda kan? Inspektorat. Nah, kemudian saya jabatan tertingginya, kalau yang lain kan kepala dinas. Ya kan? Kalau saya enggak, inspektur. Oh, siap. Iya. Iya, jadi di surat-surat itu kan Inspektorat Banjarnegara langsung inspektur. Saya, jadi tidak kepala inspektorat itu tidak ada. Berarti tadi salah nyebutin. Gitu. Makanya kurang pemahaman. Iya. Tapi gini Pak, pengawasan seperti itu kan orang-orang tahunya kan maksudnya itu ada APH ya seperti kejaksaan. Ya. Enggak tumpang KPK. Enggak tumpang tindih itu seperti apa coba Pak? Jadi undang-undang sudah mengatur bagaimana posisi APH. Kami inspektorat itu APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Jadi kami pengawas internal. Kalau kejaksaan, kepolisian itu aparat pengawas aparat hukum, ya kan? Itu. Kewenangannya sama. Cuma yang membedakan kami tidak punya hak untuk melakukan penuntutan. Itu saja. Nah, ketika berbicara tadi ruang lingkup pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi perbedaannya itu saja. Nah, kalau tadi udah diawasi terus ditemukan ada penyelewengan, ini nggak bisa menuntut juga itu Pak? Ya kami tidak. Nah, penuntutan itu ada pada kewenangan aparat hukum, yaitu kejaksaan sama kepolisian. Mungkin nanti ya koordinasi ya Pak. Iya. Iya, kita koordinasi seperti itu. Ini ada yang seperti ini. Iya. Terus kemudian ada nggak yang di kejaksaan nggak punya wewenang tapi di inspektorat ada gitu? Oh iya, jadi ada perbedaan juga karena sama-sama aparat pengawas. Nah, perbedaannya tadi kita tidak punya hak penuntutan. Kemudian di APH itu ketika berbicara ada indikasi korupsi, kerugian negara, nah, yang punya kewenangan untuk menghitung besarnya kerugian negara itu kewenangannya ada di inspektorat.
bukan di APH. Itu. Jadi APH nanti akan meminta bantuan ke inspektorat untuk menghitung besarnya kerugian negara. Karena itu menjadi kewenangan kami. Di undang-undang seperti itu. Itu. Perbedaannya itu ya. Iya. Cuman persamaannya itu sama-sama ditakuti. Sama-sama wah ini ada kesalahan inspektorat ya. Iya. Kalau masalah ditakuti yang termasuk tadi level berisiko tinggi, Ya. sedang ini kalau di Banjarnegara yang masuk kategori berisiko tinggi itu yang seperti apa, atau OPD atau kecamatan atau desa atau gimana Pak? Ya, karena ini masuk bagian dari proses dan strategi. Dan itu internal ya tidak bisa saya sampaikan ya. Ini bukan nanti OPD yang misalnya nanti ini sudah publikasikan, wah ini inspektorat sudah menetapkan area ini menjadi risiko tinggi, wah siap-siap ini ya. Ini bagian dari strategi. Kartunya nggak tercepat. Tapi Pak, selama 2 tahun tuh, Pak, di inspektorat ini, pernah nggak ada ada mungkin dari baik di pemerintah desa, OPD atau camat yang ada indikasi-indikasi? Ya betul. Jadi selama saya 2 tahun, saya tadi audit yang saya lakukan, itu ada audit kinerja, sama audit dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu salah satunya yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan itu tadi benar dan salah. Nah, tapi kalau audit kinerja, jadi yang audit yang kami lakukan tidak mesti itu ada kerugian, ada kesalahan, enggak. Karena tadi audit kinerja itu saya meriksa OPD desa untuk apa? Meningkatkan kinerja. Juga ya. Iya, jadi kami tidak hanya melulu di ruang lingkup kamu benar apa salah, kamu nyolong apa tidak, enggak. Saya juga mengaudit kinerja Anda sudah bagus enggak, ya kan, dengan anggaran 10 miliar, ya kan, kinerjanya sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Itu menjadi kewenangan kami. Jadi nanti outputnya kami memberikan tadi, Anda kekurangannya ini itu yang kepatuhan, yang kinerja. Nah kalau yang kepatuhan ini terkait dengan tadi Anda salah atau tidak. Nah, penyelewengan atau tidak. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi makanya inspektorat itu jangan kemudian tadi asal kalau dengan inspektorat takut, jangan. Kalau dilakukan audit kinerja malah OPD harusnya senang. Ya kan? Ya, karena tadi tahu kekurangan saya, kinerjanya saya, sehingga saya tingkatkan lagi kinerjanya. Bahan evaluasi ya. Untuk bahan evaluasi. Seperti itu yang bisa tahu potret saya kan orang lain. Ya kan, kalau saya sendiri menilai diri sendiri kan, wah saya sudah bagus kan. Nah inilah. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan audit kepatuhan, ya tadi ruang lingkup kita, OPD kabupaten, kecamatan sampai desa, termasuk tadi ormas. Nah, faktornya karena keteledoran atau mungkin salah administrasi atau memang ada unsur kesengajaan? Iya, banyak hal. Ada yang memang karena pemahaman regulasi yang kurang, ada juga yang tadi kesengajaan gitu. Memperkaya diri mungkin. Ya, mungkin bisa juga, atau mungkin ya kepentingan yang lain. Tapi ada ini nggak Pak? Maksudnya dari inspektorat mengintegrasi misalnya. Dari misalnya ada yang terindikasi ini terus hanya diwawancara untuk mencari sebabnya kemana, itu juga ada itu. Iya, kita sampai seperti itu. Kita kan pendekatannya ilmunya kan audit investigasi. Ya, seperti itu. Ketika kita sudah ada indikasi, wah ini indikasinya tadi, ya kan, kesengajaan, nah kita investigasi. Iya, jadi ilmu kita samalah dengan APH. Jadi seperti itu. Iya, itu. Tapi moga-moga yang sengajaan itu karena udah kena inspektorat, jadi yang lainnya yang jadi lebih waspada lagi. Ya, pelajaran waspada untuk apa nih? Untuk lebih berhati-hati. Ya, semoga saja dan alhamdulillah tadi kita tetap pendekatannya pembinaan, ya kan. Jadi walaupun kamu sudah ketahuan ya sih kerugiannya sudah sekian, ya kan, kami tetap faktor pembinaan, kami beri kesempatan waktu, ya kan, maksimal 60 hari sesuai regulasi, ya kan. Pembinaan itu kami beri waktu
maksimal 60 hari kembalikan. Nah, Kembalikan. seperti itu. Iya. Tapi kalau 500.000, Itu. Yang penting tadi ya kan, pembinaan besok insya Allah jangan diulang lagi ya, seperti itu. Memberi efek jerah tapi tetap ada pembinaan. Tetap kita kan pendekatnya pembinaan ya, seperti itu. Undang-undang mengamanatkan itu. Iya, kita tetap unsur pembinaan itu. Mungkin dari hasil wawancara itu yang kaitannya dengan adanya penyelewengan yang dari kesengajaan itu, rata-rata mungkin apa? Karena terpepet ekonomi atau mau buat happy atau apa? Ya ini menarik ini. Sekarang kan viral ya, pinjol sama judi online, dan ini ternyata terbukti. Jadi temuan saya di 2 temuan itu pada angka 96 juta sama ini yang terakhir 270 juta. Itu kalau yang 96 itu saya sudah memastikan itu ternyata untuk judi online. Nah, itu. Kacau juga. Iya, kalau yang 270 ini baru asumsi, indikasi. Nah, tapi kalau yang 96 saya nyatakan benar itu Pak. Kan saya cek rumahnya, istrinya saya cek, ya kan? Nah, ekonominya tidak ada perubahan. Nah, saya jujur Pak, duitnya nggak apa. Pak, ngeslot. Itu ngeslot. Nah, jadi benar sekarang viral ya kan? Judi online sudah merambah ke semua lapisan, itu terbukti di Banjarnegara seperti itu. Benar-benar efeknya ya. Iya. Sampainya betul. Merugikan negara kan ya. Iya, betul ini. Yang itu yang seperti itu nanti gimana? Sanksinya ada sanksi apa ada hanya pembinaan? Ya tetap kita kan unsur pembinaan. Iya, jadi ketika mereka mengembalikan ya sudah. Pembinaan kita lebih mengenal. Nah, kalau nggak bisa mengembalikan ya APH. Iya, ini kan korupsi. Iya, APH silahkan ya, seperti itu. Kalau bisa mengembalikan ya sudah selesai. Iya. Berarti memang katanya dengan judi online meresahkan seperti ya, jadi menggerogoti. Nah, seperti itu ya. Artinya setahu kan hanya remaja-remaja nih yang terlibat judi online gitu ya. Betul. Nggak taunya sama juga orang-orang dewasa itu. Iya. Kalau muda apa sih? Kalau muda? Muda game online. Kalau udah agak tua judi online. Keluar lagi ya pinjaman online. Ini memang semua online sekarang. Video call online. Nih Pak Inspektur. Sekarang manggilnya Pak Inspektur. Dengar-dengar kemarin sempat launching aplikasi apa itu Pak? Ya, betul. Itu aplikasi apa, terus fungsinya untuk seperti apa Pak? Ya, itu tadi berkaitan dengan tadi strategi kita, strategi pengawasan berbasis risiko. Nah, itu saya membuat aplikasi sebagai alat bantu, yaitu Sinergi Bara. Itu aplikasi untuk melakukan identifikasi risiko. Nah, jadi kami dengan adanya aplikasi tersebut, OPD ketika tadi melakukan mengelola risiko di masing-masing OPD itu terpantau oleh kami. Nah, kalau tanpa aplikasi itu kan hanya di masing-masing OPD. Kita tahu ya harus turun, kita masuk ke OPD. Itu memerlukan waktu dan biaya. Nah, tapi dengan aplikasi Sinergi Bara, kami cukup kontrolnya lewat aplikasi. Karena apa? OPD ngelingnya ke kami inspektorat. Itu. Jadi kami sebagai super admin bisa masuk di semua OPD. Jadi kami tahu pengelolaan risiko di masing-masing OPD seperti apa, upaya pencegahannya, mitigasinya seperti apa. Kami kontrolnya cukup lewat aplikasi. Seperti itu. Seperti tadi ya, SDM-nya juga seperti itu ya. Betul. Sambungannya kan iya. Selama ini kami kalau mau melihat, mau tahu, kita harus ke OPD, ya kan? Nah, kalau sekarang kan enggak, cukup di komputer kita buka, mau OPD mana? Dinas Kesehatan, masuk, set. Nah, iya, passwordnya di kita, jadi kita bisa melihat semuanya. Itu. Benar-benar inspektur lah. Gitu. Nah, iya, betul. Inspektur digital. Kemanfaatan digitalisasi. Nah, kalau masyarakat yang pengen mengetahui kinerja dari inspektorat atau dari OPD itu ada
ada akses yang bisa ke situ, Pak? Ya, jadi inspektorat itu tadi karena fungsinya kita memiliki fungsi penjaminan sama konsulting, kita ya ibarat barang itu kan grade 1, Mas. Nah, kinerja kita itu dinilai, Mas. Penilaiannya ada 2, Mas. Penilaiannya kita tiap tahun dinilai oleh BPKP. Nah, selaku aparat presiden yang memiliki fungsi pengawasan internal BPKP. Kita dinilai setiap tahun yang itu keluarnya nanti klasifikasinya itu kapabilitas APIP. Pakai level itu dari level 1 sampai level 4. Nah, pemerintah mentargetkan jajaran inspektorat minimal level 3. Nah, alhamdulillah Inspektorat Banjarnegara tahun 2022 sudah mencapai level 3. Jadi sudah mencapai target minimal. Nah, ini kapabilitas itu menunjukkan kinerja dan kemampuan dari para pemeriksa di inspektorat. Itu yang pertama. Kemudian 2 tahun sekali hasil pekerjaan kita pemeriksaan itu dilakukan penilaian telaah sejawat. Jadi kita dinilai dan menilai inspektorat di Provinsi Jawa Tengah. Itu silang. Iya, tahun ini baru selesai 1 minggu yang kemarin. Inspektorat Banjarnegara hasil kerja pemeriksaannya dinilai oleh Inspektorat Temanggung. Kami menilai Inspektorat Kabupaten Semarang. Jadi kita tahu persis diacak. Iya, itu 2 tahun sekali. Iya, supaya apa ya? Seperti dokter itu, kamu diagnosanya benar enggak? Oh iya. Yang menilai kalau dokter kan ID kan, kami AIP, Asosiasi itu Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Itu. Jadi kami betul-betul bekerja itu pagarnya, regulasinya itu enggak yang suka-suka. Enggak bisa. Enggak bisa. Aku enggak suka sama OPD itu, saya periksa terus. Gitu ya. Enggak bisa. Iya, itu. Sama desa itu periksa terus. Memang ada regulasi. Betul, regulasinya. Ya. Kalau peran partisipasi dari masyarakat untuk pengawasan itu ada porsinya, ada tempatnya nggak? Iya, ada. Misalkan melihat sesuatu terus bisa melaporkan. Iya, silakan kita memberi kesempatan pada warga masyarakat sih untuk memberikan laporan pengaduan, ya kan? Pengaduan terhadap mungkin yang indikasi, ya kan? Tetapi di kami mensyaratkan pengaduannya jangan yang surat kaleng itu. Iya, kalau saya kayak gitu, Mas. Iya, jadi kemarin beberapa ada yang mau mengadu, silahkan resmi tapi nama harus silahkan, tidak berani. Ya kan, saya tidak mau kan. Nah, jadi saya mensyaratkan pengaduan yang di masyarakat, identitas pelapornya harus jelas. Harus juga ini enggak bukti harus bawa bukti apa? Ya tetap ada bukti awal kan tetap ada kan. Iya, karena dengan itu saya tidak mau inspektor turun karena mungkin tadi fitnah, ya kan. Nah, itu kalau pelapornya jelas kan biasanya kan ya enggak. Iya. Biasanya sudah ada indikasi. Iya, tidak asal itu. Jadi tapi itu ada ya ruang untuk ada. Kita beri kesempatan pada warga masyarakat ya. Kalau biasanya kalau untuk yang yang mungkin pemahaman mungkin dari OPD, ormas atau di pemerintah desa yang masih kurang paham, yang akhirnya jadi penyelewengan karena tidak paham itu apa, Pak? Ya, yang sering biasanya regulasi masalah pajak. Nah, itu biasanya baik OPD sampai ke desa itu terkait dengan regulasi pajak itu. Karena pajak itu kan pasalnya itu kan banyak, ya kan? Ini PPh, ini pasal PPN atau apa itu banyak. Nah, mungkin penerapannya yang masih belum paham itu. Karena mungkin berganti-ganti personil kan? Ya, mungkin dulu yang sudah benar, sudah matang, sudah pengalaman, mungkin sudah dimutasi. Ini personil baru seperti itu. Ya. Tapi tetap ada, selain tadi ruang untuk lapor, juga ada ruang untuk konsultasi. Gitu. Iya, nah itu consulting itu. Iya. Oke. Kalau di tingkat desa mungkin juga ada yang
lawan-lawan Ya. salah apa belum paham kaitannya dengan regulasi. Ya, kalau terkait regulasi itu sekali lagi ya, apalagi di desa kan, nah, ya kan. Nah, tetapi kami kan harus berbagi peran. Nah, untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi bukan fungsi kami, itu fungsinya di Supermades. Oh iya. Kan seperti itu, ya itu kan. Jadi itu fungsinya dari di Supermades seperti itu. Nah, kami kontrol yang ke desa, kami juga punya alat kontrolnya. Kalau yang tingkat kabupaten tadi Sinergi Bara, kalau kami yang ke desa Siswaskedes, sistem pengawasan keuangan desa. Itu apa? Saya melihat di laporan keuangannya. Ya, metodenya apa? Saya berasumsi, kami inspektorat berasumsi ketika laporan keuangan APBD desa itu tepat waktu, benar, kami berasumsi desa potensi untuk penyelewengannya rendah. Itu asumsi loh ya. Nah, itu. Tapi kan tetap kan turun ke desa kan tidak bisa. Tadi kan harus objektif, jangan subjektif. Objektifnya apa? Tadi alat kontrolnya Siswaskedes. Sistem pengawasan keuangan desa terkait dengan laporan keuangannya tepat waktu, laporannya benar, ya kan? Ya kami asumsinya, desa ini lancar benar. Itu asumsi loh ya. Sebaliknya ya, ketika ini kok laporannya kok ini iya, biasanya seperti itu, makanya seperti itu. Jadi desa-desa yang ketahuan nyolong ya karena tadi laporannya Mas. Nah itu kan, iya iyalah, iya kita kan harus pendekatan harus ilmiah kan, seperti itu Mas. Kita mungkin ini Pak, kaitannya mungkin yang perlu disampaikan nih kaitannya mungkin ke pemerintah desa, mungkin memberi pemahaman atau memberi apa mungkin Pak kaitannya dengan pengelolaan anggaran itu sebaiknya seperti apa Pak? Ya, yang pertama ketika sekarang khusus desa loh ya, desa sekarang kan mendapatkan amanah, ya sih. Sekarang semua desa di Banjarnegara, APBD desanya semuanya sudah di atas 1 M. Tidak ada APBD desa di Banjarnegara di bawah 1 M, tidak ada. Rata-rata malah 1,5 ke atas ya kan, Nah, ini kan besar ya kan. Nah, saya memberikan masukan, mengingatkan desa, Pak Kades, perangkat, personil yang mengelola APBD desa. Yang pertama, kuasai regulasi. Itu kunci, ya kan? Aturan itu harus dibaca dan dipahami dan dilaksanakan. Nah, yang kedua, kalau memang bingung, ragu-ragu, tanya. Koordinasi komunikasi yang pertama kalau desa ya ke camat, ke camat dulu kan. Nah kemudian yang kedua ke Dispermades. Kalau Dispermades kayak tetap masih bingung, ya baru terakhir ke inspektorat. Jadi seperti itu. Iya tetap tadi kuasai regulasi, kemudian koordinasi seperti itu. Termasuk juga untuk ormas juga gitu. Iya sama, iya itu. Karena kan mungkin tahu-tahu dapat hibah atau bingung, nggak bisa, atau regulasinya nggak tahu. Gitu ya. Karena kan nggak tiap tahun dapat. Iya. Begitu dapat bingung. Betul. Ini tahun kedua bikin Sinergi Bara terus stroberi tadi. Barangkali ke depan mau ada terobosan lagi. Stroberi mungkin apel. Ya, mimpi saya ingin pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat menggunakan teknologi informasi. Jadi saya nanti tahapan selanjutnya saya ingin membangun e-audit. Nah, jadi nanti kalau sekarang kan masih manual Mas, menyusun hasil pemeriksaan kan masih manual, artinya diketik di laptop, tapi maksudnya di laptop sendiri, itu kan seperti itu. Baru nanti dituangkan. Nah, saya akan ke depannya ini yaitu melalui e-audit. Jadi sudah dengan aplikasi Mas. Nah, sudah dengan aplikasi, kelebihannya apa Mas? Saya bisa lakukan kontrol pada semua tim, ya kan? Ketika tadi mulai start sampai finish, saya bisa lakukan kontrol. Kalau sekarang kan enggak. Saya kontrolnya kan hanya sewaktu-waktu ya tadi. Tanya ke tim sudah sampai mana, kertas kerjanya mana yang ini. Nah, kan kayak gitu. Iya, saya harus kayak gitu. Nah, kalau besok sudah dengan e-audit, cukup saya duduk di meja, ya kan? Komputer saya buka, ini jendela 1 yang ini saya buka, tim ini
harusnya tanggal sekian sudah selesai, kok ini belum selesai. Nah, tinggal bel, halo, ini, tim ini kok kertas kerjanya kok masih kurang ini. Nah, itu lewat e-audit ya. Jadi yang di inspektorat juga diawasi juga. Iya, ya sama lah, kita belanja di Shopee enak kan? TikTok enak nggak? Jendelanya banyak banget, tinggal milih kan? Besok seperti itu Mas. Saya akan bawa inspektorat seperti itu Mas. Iya. Jadi ngawasi tapi kayak orang lagi scroll. Seperti itu. Padahal lagi kerja tuh. Iya Mas. Saya ingin seperti itu Mas. Untuk efisiensi dan efektivitas. Wah, iya Mas. Bagus. Ditambah tadi ada mau ada 8 jadi CPNS. Iya, besok. Ya. Info ordal itu. Iya. Itu membantu ini ya. Betul. Iya. Mengawasi di Banjar Negara juga luas dan banyak. Iya Mas. Coba 266 desa, OPD-nya berapa coba? 24. Kecamatan, sekolah, SD, SMP. Ya, itu kan. Perilaku guru juga saya awasi, ya kan? Ya iya sama, kedisiplinan kan? Selingkuh, ya kan? Emang ada Pak? Ya. Iya kan? Perilaku PNS, ya kan? Iya, udah. Benar-benar mata elang. Iya, jadi seperti itu. Tapi tetap tadi pendekatannya pembinaan. Itu. Ini Pak Kuning lewat kemana, ke mana? Pada takut. Ya nggak takut tapi misalnya aku ini ya kita dulu administrasinya apa gimana ya pasti harus seperti itu ya. Dan kalau untuk ini Pak, kalau kita tadi kan untuk pemerintah desa Pak ya. Kalau untuk OPD karena harus ganti-ganti mungkin pesan apa Pak yang untuk mereka Pak? Untuk dinas insya Allah sampai hari ini tingkat pemahaman terhadap regulasi sudah bagus ya, ini sudah bagus sehingga kelihatan terbukti dari aspek tadi kepatuhan terhadap regulasi juga bagus. Tinggal sekarang saya lebih kepada pendekatannya kalau yang ke UPD kabupaten itu tadi terkait audit kinerja. Nah, jadi saya kepengen lebih tadi optimalisasi, lebih kepada optimalisasi itu. Pak Inspektur, kalau dari fungsi pengawasannya sendiri dari pelaksanaan aja atau sampai mulai dari perencanaan anggarannya Pak? Itu ya, jadi kita dari tahap awal sampai akhir. Oh, dari awal sampai akhir. Ya, cuma kami kalau yang tadi di tahap perencanaan itu lebih kepada sifatnya bukan audit, tapi review. Nah, kami juga punya pemeriksaan, tapi yang tadi kalau audit itu berarti pemeriksaan secara komprehensif, ya kan? Tapi kalau review pemeriksaannya memberikan keyakinannya tapi terbatas. Jadi ruang lingkupnya sudah saya batasi Mas. Kalau review itu kan hanya terkait dengan laporan saja, terkait dengan neraca. Nah, itu tadi review. Nah, kalau di perencanaan tadi kami lebih kepada review. Nah, tadi lebih kepada memberikan keyakinan pemeriksaan tapi tadi sifatnya terbatas seperti itu ya. Berarti peran inspektorat ya lumayan penting kaitannya. Banjar Negara kan WTP ya 11 apa ya? Apa 12? Kita sudah 11 kali ya. Jadi sekarang di era Pak Tito Karnavian ini inspektorat memang mendapatkan kepercayaan sehingga disambutannya Pak Tito dan ini menjadi tagline Inspektorat adalah garda terdepan. Nah, garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena ini kontrolnya ini. Dan satu lagi, kita setiap tahun Pak Bupati itu menetapkan 10 proyek strategis. 10 proyek strategis itu klasifikasinya adalah yang APBD-nya terbesar. Itu, jadi saya ranking, ya kan? Kegiatan yang APBD-nya terbesar masuk 10 besar itu ditetapkan menjadi 10 proyek strategis. Minimal dari 10 proyek strategis itu inspektorat harus melakukan yang namanya probity audit. Itu probity audit yaitu melakukan pendampingan kepada OPD yang mengelola kegiatan tersebut, ya kan? Supaya apa? Tadi berjalan dengan benar. Nah, kami di inspektorat saya melakukan kebijakan probity audit tadi benar pertanyaan panjenengan pada tahap mana? Nah, inspektorat maksudnya iya, tahap mana? kami tadi dari start sampai finish. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Karena apa? Saya harus memberikan kepercayaan kepada OPD.
Sehingga saya melakukan probity auditnya di tahap perencanaan sampai di tahap penandatanganan kontrak. Itu saya lakukan pendampingan. Artinya insya Allah perencanaannya sampai tanda tangan kontrak benar. Di pelaksanaan saya tidak lakukan itu. Karena apa? Ya saya harus memberi kepercayaan pada OPD dong. Ya kalau saya lakukan pendampingan sampai di tahap pelaksanaan, saya berarti kurang memberi kepercayaan. Ibarat anak itu ya, masa SMA harus saya antar terus kan? Ya sudah, kamu pulang jam berapa? Tidak masalah, yang penting jam sekian kamu harus pulang kan, itu harus saya dampingi. Nah, itu jadi probity auditnya di perencanaan sampai di persiapan penandatanganan kontrak. Insya Allah terakhir kami melakukan probity rumah sakit itu RSUD seperti itu. Nah, Pak, ini yang di masyarakat suka menjadi keluhan kan, program kegiatan sudah sesuai dengan program, artinya sudah berjalan sesuai peruntukannya, anggarannya. Cuma outputnya ini Pak, outputnya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tidak pas dengan di masyarakat misalkan, atau outputnya tidak maksimal, atau setelah misalkan bikin proyek bikin taman tapi tamannya di tengah hutan misalkan, anggarannya sudah selesai, tapi kan outputnya kan nggak ada masyarakat yang ke situ gitu. Itu yang kalau masyarakat kan rasanya kadang-kadang gitu, wah bikin mahal-mahal ternyata nggak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal gitu. Itu kalau masyarakat pengen komplain atau melaporkan itu kemana sih sebenarnya? Ya sih boleh itu. Apa ya, kalau contoh kasus yang tadi ya, antara perencanaan dan pelaksanaan tapi outputnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat ya, kalau menurut saya itu permasalahannya di tahap perencanaannya kan seperti itu. Kalau di desa kan ada tahapannya kan ya, musyawarah desa dulu dengan BPD ya kan. Nah, saya kira nanti mungkin bisa juga itu tidak dilewati ya kan. Ya kalau memang ada hal yang seperti itu ya, kalau di tingkat desa saya ingin semua permasalahan dilaporkannya ke camat dulu. Jangan kemudian melambung ke kabupaten. Karena apa? Camat itu kan kepanjangan tangan bupati di wilayah, di kecamatan itu. Jadi ketika ada permasalahan di tingkat desa, saya inginnya masyarakat mengadunya ke camat terlebih dahulu. Iya, karena apapun camat kan pejabat tertinggi di wilayah tersebut. Kan iya, kita harus menghormati itu. Ya, itu. Memang camat kan lebih tahu wilayah. Iya, lebih tahu seperti itu. Ini pantesan kinerja inspektorat kurang begitu dipahami karena memang kerja dalam ya Pak. Iya, kita internal. Betul. Iya. Ya. Pelayanan yang ke dalam. Betul, internal. Tapi mungkin kan nanti lambat laun misalnya dengan adanya sampaikan ada pos untuk ruang lapor. Iya. Itu kan nanti lama-lama ternyata ketika melihat indikasi ini bisa lapor asal membawa nama, jangan disembunyikan. Iya, betul. Iya, jadi seperti itu. Itu hampir sama-sama kita. Kita kalau liputan kadang-kadang ada narasumber yang tidak mau disebutkan nama, itu sama. Udah kita tuh namanya jangan saya lah Mas. Itu kan. Kita ya Pak. Iya, saya tidak mau lah kayak gitu. Iya. Sama ini. Mungkin ini Pak, kaitannya dengan tadi sudah disampaikan pesan-pesan untuk PMD sudah dengan OPD sudah. Apa Pak yang mungkin closing statement kaitannya dengan penggunaan perencanaan dan tadi baik itu untuk OPD maupun untuk PMD atau untuk ormas. Terima kasih. Saya ingin masyarakat di Banjarnegara termasuk juga dinas, kecamatan sampai desa, ayo jangan sungkan-sungkan berkomunikasi dengan kami inspektorat. Karena apa? Fungsi kami tadi assurance dan consulting. Consulting itu ruang untuk bertanya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada keraguan-keraguan terhadap suatu hal tadi, khususnya pengelolaan kegiatan yang sumbernya dari uang negara, ini benar-benar harus hati-hati. Nah, ketika masih ada keraguan-keraguan, jangan sungkan-sungkan konsultasi ke inspektorat. Sehingga tagline kami inspektorat Banjarnegara yaitu inspektorat mengawal. Jadi kami mengawal. Nah, mengawal kegiatan-kegiatan
yang ada di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Mengawal dalam arti apa? Sesuai dengan regulasi yang ada. Itu kan paripurna kan kita? Nah, iya, itu seperti itu. Ya. Ya, untuk nggak usah terlalu takut karena bisa konsultasi. Iya, kita punya peran tadi. Tapi juga jangan menyepelekan karena sekarang matanya di mana-mana. Gitu ya. Nah, udah pakai aplikasi, udah pakai apa? Iya. Waduh. Iya, risiko tinggi kalau menyepelekan inspektorat. Iya, risiko tinggi, Mas. Benar, bukan apa-apa, risiko tinggi. Nah, seperti itu kan? Risti. Risiko tinggi. Oke, demikian bincang-bincang singkat kami. Masih banyak. Iya. Apalagi tadi ngobrol sebelum kesini ngobrol yang sebelumnya ada proyek apa ada secerita Pak Agung yang dulu. Iya. Nanti Pak ya. Berikutnya nanti harapannya nanti Inspektur Agung bisa hadir lagi ke sini untuk berbagi gagasan yang lain. Insyaallah. Barusan ini sudah berbagi gagasannya tentang strawberry, tentang sinergi bara, terus ke depan mau berbagi gagasan audit dan macam-macam, banyak sekali ide-ide gagasan yang muncul. Ya. Nah, demikian untuk edisi Gagasan kali ini. Semoga semakin bermanfaat dan ke depan pasti akan ada banyak narasumber-narasumber lain yang menarik untuk diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Matur nuwun. Terima kasih. Ya. Dulu, Kak.